Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam hari ini Anda kembali di kanal Kong melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda. Dan alhamdulillah malam hari ini udara cerah dan tidak gerimis lagi seperti kemarin. Dan ya, hari ini malam minggu kita ngobrol dengan mana kopinya? Oh, ada masih. Ya. Robusta Jember memang luar biasa. Dan saya ditemani seorang sahabat lama. Saya memanggilnya dengan Kang Narno, dan dia memanggil saya dengan Kung. Jadi antara Kang dan Kung malam hari ini ada Kang Kung yang sedang bertemu di Kampung Baca untuk ngobrol. Saya akan mengundang beliau untuk hadir bersama kita. Nah, silakan Pak Narno menyapa audiens. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kung Imam mengundang saya untuk. Oh maaf, Kung Iman. Oh, Kung Iman ya, Kung Iman. Ya. Tapi mengundang saya untuk ngomong klobot, syukur dadi rokok. Nah. Iya. Saya ngikuti aja. Ikuti aja. Tadi saya mengundang Pak, Bu Khotijah, seorang guru senior dari PAUD itu, tapi karena mungkin ada trouble tadi, dia namanya nanti moga-moga bisa muncul. Ya, iya. Gimana Pak Narno? Apa itu? Kesibukan Bapak akhir-akhir ini kok wira-wiri. Kemana saja itu? Ya. Jadi membawai dari pendapatnya Jack Ma, seorang wirausahawan Cina yang luar biasa, bahwa di atas usia 60 ini hendaknya membagi ilmu apapun yang dipunyai untuk generasi muda dan kemaslahatan umat. Jadi yang ya kebetulan ada potensi, misalnya potensi menggerakkan wisata, ya, menggerakkan pendidikan, terus mempopulerkan bagaimana teknik mendongeng dengan baik, jadi menggerakkan pemuda-pemuda dan seterusnya. Ya, termasuk sekarang ini ada, setelah pandemi ini banyak orang yang susah menghidupkan segala sesuatunya, maka bagaimana kita merecovery seluruh usaha yang ada. Jadi ilmu-ilmu yang dipunyai sekitar 20 tahun dengan berbagai dimensi ilmu dan dimensi pengalaman-pengalaman ini kita bagikan agar kita bisa bangkit bersama-sama. Jadi, itu aja. Gitulah ya, kesibukannya gitu-gitu aja, bagi-bagi ilmu aja dan bagi-bagi pengalaman. Alhamdulillah, semoga barokah. Amin. Ya, apa itu? Tadi saya tuliskan di dalam tema obrolan kita hari ini, mendongeng memberi ruang bagi fantasi. Ya, tempo hari memang sudah saya buka perbincangan di sini dengan seorang pendidik dari PAUD, itu dosen yang membedakan antara fantasi dan imajinasi. Walaupun dua-duanya itu mirip-mirip, tapi memang ada sedikit perbedaan. Dan saya pikir dongeng itu besar sekali perannya dalam membangun fantasi, juga imajinasi gitu. Menurut Kang Narno gimana? Ya, mendongeng ini kan ada pakemnya. Jadi pakemnya adalah cerita-cerita yang sudah ada.
Maka dikatakan mendongeng adalah seni tutur. Orang sekarang mengatakan mendongeng itu adalah pendongeng itu juru kisah karena mengkisahkan. Iya, iya. Keistimewaan di dalam mendongeng itu adalah meneladani tapi tidak menggurui atau menghakimi. Iya. Itu beda. Beda dengan bercerita. Cerita apa saja kan, adalah iya, cerita iya. kecelakaan, cerita apa, kan kadang-kala cerita penuduhan, namanya cerita. Tapi kalau mendongeng ini sudah ada pakemnya. Gitu. Sifatnya adalah memberikan keteladanan, keteladanan kepada siapapun. Ya, biasanya keteladanan kalau berbuat baik hasilnya baik, kalau berbuat buruk hasilnya juga akan buruk. Yang buruk pun kalau bisa dididik dengan baik akan menjadi baik. Dari keluarga baik-baik, kalau pendidikannya buruk akan menjadi buruk. Tetapi tidak nuturi, tetapi cerita. Mengkisahkan suatu fenomena, kejadian, dan sebagainya, sehingga yang mendengarkan tidak merasa dihakimi. Ya. Kalau mengenai fantasi sama apa tadi, imajinasi ya. Fantasi, ya imajinasi, imajiner, fantasi, nah, mungkin serupa tapi tak sama gitu kan tadi itu ya. Iya. Memang jadi, kalau imajinasi kan berdasar apa yang pernah dilihat. Ya. Kemudian kalau fantasi itu sama sekali mungkin tak terbayangkan, kemudian dimunculkan dalam khayalan itu tadi. Ya justru semua penemuan, ya penemuan apapun itu juga berdasarkan dari imajinasi yang pernah dilihat tadi itu. Iya. Kemudian dia berfantasi, ya kemudian baru diwujudkan. Kan semua begitu rata-rata. Iya. Justru imajiner sama fantasi itu adalah satu lompatan. Jadi setelah orang melihat, orang itu melihat, kemudian dia menghayalkan, melihat bulan, kemudian berkhayal kapan saya bisa datang ke bulan, maka terciptalah Apollo kan gitu ya. Iya. Jadi itu lonjakannya begitu, lonjakannya. Betul. Jadi anak-anak juga perlu dalam dikaitkan dengan mendongeng. Setelah dia tuh melihat kerbau, melihat sapi, ini kan imajinasi ya. Kemudian ditarik sesuai dengan ilmu jiwa perkembangan anak-anak ini memiliki satu ilusi yang kuat, fantasi yang kuat, sehingga muncullah kerbau sama sapi bicara. Kan bicara toh, bicara. Iya. Nah, ini kan bukan, ini kan dari imajinasi menjadi fantasi. Gitu. Misalnya, "Hai kerbau, kamu pulang ya?" "Enggak." "Kamu dicari ibumu. Sekarang sudah siang. Aku kalau keluar rumah, aku sudah pamit kok." Gitu kan. Jadi iya. Ini kan tidak bukan kita kepada anak, "Kamu kalau keluar rumah harus pamit." Bukan Iya. Jadi ini ada kalau keluar rumah itu pamit. "Aku tadi sudah sholat sehingga ayahku tidak marah kepadaku." Begitu kata kerbau. Jadi cerita. Ini dari imajinasi menjadi fantasi. Itu kalau dikorelasikan dengan yang kemarin dengan diskusi dengan Bu Sapa itu ya. Iya. Monggo, saya itu waktu kecil sering membaca dongeng-dongeng dari Cina, dari lain negara, misalnya dari Jerman itu ada kisah Baron van Munchausen, ya kan gitu kan. Terus yang orangnya itu suka membual, lalu dia beri cerita pada temannya bahwa dia sudah menangkap harimau. Temannya menanyakan, ternyata dia di dalam kisahnya itu kan menceritakan sesuatu yang
menarik juga untuk di ini ya. Jadi seolah-olah dia bukan seolah-olah sih, dia menyampaikan bahwa gimana kamu bisa menangkap harimau itu. Wah, harimaunya waktu itu tidur, kakinya saya ikat empat-empatnya ke mana, tiang atau apa ya, ke pohon. Lalu saya bangunkan, saking kagetnya dia itu apa namanya, lari. Nah, karena begitu kuat larinya, maka kulitnya terlepas dari badannya ini. Dia menunjukkan. Jadi ada banyak sisi dalam dongeng itu ya. Ada juga humor, ada apa ya. Tapi itu bukan sebuah kebohongan ya. Bukan sebuah kebohongan, tapi memang menyampaikan satu humor, karena humor itu juga diperlukan di dalam apa, pertumbuhan psikologis gitu kan ya. Ya, memang gini, memang dongeng itu kan diberikan pada anak-anak dalam usia PAUD, TK, dan SD kelas rendah. Karena menurut psikologi perkembangan, anak-anak yang usia rentang sekian ini adalah rentang-rentang mereka tuh banyak berfantasi dan banyak imajinasi. Kalau dongeng ini nanti diberikan kepada usia 20 tahun, ya enggak mungkin gitu ya. Nah, meskipun itu menarik, tetapi ngomong apa itu? Ya, karena dia sudah berpikir realistik gitu ya. Berpikir realistik. Nah, maka itu dongeng memang diproyeksikan pada usia seperti ini, karena apa? Disampaikan pada anak-anak sesuai dengan tingkat perkembangan psikologisnya. Jadi gitu. Maka revolusi mental itu memang yang bagus dimulai dari anak-anak PAUD, TK, dan SD kelas rendah. Revolusi mental itu. Kalau diberikan pada bapak-bapak yang sudah 40 tahun dan menjadi pejabat, tidak bisa direvolusi, tetap aja. Sudah kedaluarsa. Iya, sudah mengkarakter ya, sudah gitu. Tapi kalau anak-anak ini sudah dibentuk mentalnya, lah anak-anak ini kan sudah sering dimarahi sama kakaknya, ibunya, bapaknya. Pada saat pendongeng jangan dimarahi lagi, tapi diberi tontonan yang sifatnya keteladanan. Keteladanan. Jadi kalau si kancil mencuri timun nanti itu harus dihukum, itu kan ada. Pencuri itu harus dihukum, tapi kan si kancil bukan anak itu, bukan anak yang nonton, kan gitu. Iya. Gitu. Jadi saya menurut pengalaman yang saya rasakan ya Pak ya, ternyata dongeng-dongeng yang saya pernah dengar waktu kecil ya, dulu waktu kecil itu suka di rumah itu, saya dan adik-adik itu tidur di bawah kolong tempat tidur, karena waktu itu tempat tidurnya kan tinggi, bahasa dulunya itu kan gerdin gitu Pak, dari besi gitu ya, gerdin. Nah, membentangkan tikar di situ, kemudian ditaruh bantal. Kakak saya yang tertua itu suka mendongeng, karena dia kan sekolahnya di kota lain yang ada perpustakaan daerah di sana itu. Perpustakaan umum lah waktu itu ya. Nah, dongeng-dongeng itulah yang dikisahkan pada kita, dan saya merasakan begini, dongeng-dongeng itu bisa memperkaya imajinasi saya. Jadi saya seolah-olah mempunyai alam kedua di dalam hidup saya ini, di luar realitas yang saya hadapi sehari-hari. Nah, alam kedua itu yang memberi kesempatan saya yang luar biasa dalam menghadapi realitas itu loh Pak. Sekarang ini gini, kakak tadi saya lihat dari Kung tadi, kakak mendongeng kepada adik, berarti kan ada peran keluarga yang berkomunikasi langsung kepada adiknya untuk membangun imajiner dan membangun fantasi, dan memiliki dampak perubahan perilaku dan perubahan gaya
ya pada kehidupan kelanjutan. Yang jadi pertanyaannya, apakah sekarang ini peran keluarga, bapak, ibu memberikan apa ya, mendongeng sesuatu kepada putra putrinya ini apa ya, terus berlangsung ya apa hanya diserahkan kepada Mbah Google aja kan gitu. Iya. Ya, gitu. Sehingga anak-anak akrab sama HP-nya, ya, anak-anak akrab sama HP-nya daripada sama orang tuanya. Kan gitu. Ya, sama. Nah, maka itu ya sekarang sudah semestinya mari kita membuat satu gerakan aktif mendongeng kepada emak-emak rempong dan seterusnya agar lebih dekat lagi sama putra putrinya, sehingga lebih peduli akan nasihat orang tuanya daripada dari HP-nya, kan begitu kan? Iya, betul. Ya, sekarang kehilangan HP sudah ngamuk, emaknya nggak datang nggak apa-apa. Iya. Gitu. Pulang sekolah itu tidak mungkin cari ibunya, kepengen didongengi apa dan seterusnya, tapi dia mencari HP-nya. Betul. Nah, sehingga maka perlu adanya satu kemasan-kemasan di dalam dongeng, meskipun mengangkat cerita-cerita sesuai dengan kearifan lokal, tetapi konten itu bisa diimprovisasikan dengan keadaan sekarang. Misalnya, kura-kura, kamu kok tidak pernah datang lagi kumpul-kumpul ke sini, begitu kata rusa, gitu ya. Aku sibuk main HP, misalnya gitu kan, nggak boleh. Nah, disitulah ya si rusa memberikan penuturan pada kura-kura tentang dampak menggunakan HP saja, lupa sama teman, kurang olahraga dan sebagainya. Artinya HP meskipun masa kini, tapi kan kita bisa bercerita tentang bisa masa ditarik, lalu. Ditarik lah, maksud gitu. Nah, itu alangkah indahnya nanti generasi muda ini kita ajari bagaimana teknik pembelajaran mendongeng kepada muridnya, kepada putra-putrinya. Ya, artinya ya kita mencobalah kalau bisa suatu saat mereka kita latih lah, mereka itu kita latih supaya dikembalikan kepada fungsinya seorang pendidik dan fungsinya seorang ibu atau keluarga yang lebih tua gitu. Yang sifatnya tidak justifikasi menghakimi, tapi memberikan keteladanan melalui cerita-cerita dari mendongeng itu. Gitu. Iya. Saya ingat sekitar tahun 76 kalau nggak salah, itu saya mengikuti penataran, Pak, di Jakarta. Salah satu materinya itu tentang dorongan berprestasi. Nah, gitu. Ini momen ini sangat mengesankan sampai sekarang, itu saya masih terkesan sekali. Karena walaupun hanya disampaikan dalam 90 menit, kesannya luar biasa. Dia merujuk pada seorang pakar namanya David McClellan. David McClellan itu dalam penelitiannya mendapatkan temuan bahwa dongeng-dongeng anak di Cina itu mengandung sesuatu virus, Pak. Mengandung virus. Tetapi bukan COVID. Kalau sekarang COVID-nya, nah virus yang dikandung itu namanya NACH, Need of Achievement. Jadi sesuatu yang kalau disampaikan itu dalam dalam diri pendengarnya itu menumbuhkan dorongan untuk berprestasi gitu loh, Pak. Jadi tidak hanya keajaiban, tapi ada dorongan berprestasi. Itu diberikan sebelum tidur. Nah, jadi pada waktu tidur mimpinya membawa cerita itu, dan dalam bawah sadar anak itu tumbuhlah semangat dorongan berprestasi. Ya, itulah yang ditemukan oleh peneliti itu. Oh, kenapa orang Cina itu semangat entrepreneurship-nya tinggi, ya karena dongeng-dongengnya itulah. Sekarang kalau ini kita adopsi menjadi satu
tradisi di keluarga kita kan cocok ini. Kita ini. Ya, jadi menyikapi tradisi yang Cina, sebetulnya Indonesia ini kaya. Iya. Kaya akan dongeng-dongeng kearifan lokal. 2015 itu pada saat saya dimintai pendapat tentang revolusi mental ya. Ya, saya ke Jakarta. Ini bebas, ini tidak ada hubungan dengan politik, tidak ada hubungan politik. Saya bertemu sama Mbak Puan Maharani saat itu di kantornya. Kita diskusi revolusi mental dari programnya Presiden gimana. Saya enggak nyebut Jokowi loh ya, tapi Pak Jokowi, tapi nyebut Presiden ya. Ya, saya bilang bahwa revolusi mental hendaknya dimulai dari anak-anak PAUD, TK, dan SD kelas rendah. Bagaimana caranya? Ya, kita mengadakan audisi seluruh Indonesia, nanti pemenangnya kita buat training of trainer, kemudian kita kembalikan ke daerah. Kenapa? Agar mereka nanti itu bisa melatih guru-guru atau siapapun di sana sebagai pendongeng yang menceritakan tentang keteladanan. Berbasis 18 karakter pendidikan yang ada, bagaimana disiplin, bagaimana jujur, bagaimana religi, bagaimana kerja keras, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu sudah kami lakukan. Kami lakukan, dan saya terjun sendiri keliling Indonesia saat itu. Terus yang menang-menang saya bawa ke Semarang 11 hari, saya kembalikan ke daerah, ya alhamdulillah jalan, sampai sekarang jalan. Oh iya. Iya. Itu dalam skala besar. Terus, kalau nanti suatu saat mungkin Kung, saya punya potensi bisa disinergikan dengan tempatnya Kung ini, ya nggak ada salahnya kita coba, terutama adik-adik mahasiswa yang di PAUD, di PGSD, kita ajarilah media pembelajaran. Jadi saya tanggunglah, pulang sudah mahir mendongeng. Ya, dalam tempo 6 jam saya latih, fokus, pulang sudah mahir mendongeng. Kalau sertifikat nanti gampang lah, bisa di mana saja bisa. Iya. Ya penting ini karena guru SD kelas berapapun itu pasti membutuhkan ini. Dan menurut pengalaman saya, Kang, walaupun di level sekolah menengah ya atas, saya kan ngajar SMK dulu. Kalau ditawari, kalian mau dengar saya mendongeng, itu ternyata ya mau. Artinya, itu. Jadi mereka juga butuh fantasinya itu diberi nutrisi yang berupa dongeng itu, karena itu menjadi semacam nutrisi juga itu ya bagi. Kan. Jadi yang penting ini kan tekniknya sebetulnya. Kalau kontennya itu sudah banyak. Oh banyak, iya. Konten tuh banyak. Kalau di Jember ini ada katanya pada Pangeran Puger, ada Putri Talangsari ya katanya ya, terus Dewi Rengganis, itu banyak. Tetapi bagaimana tekniknya? Nah itu dia. Teknik ini ada satu pengalaman pada saat saya kumpulkan pendongeng se-Indonesia itu yang pemenang-pemenang provinsi itu, memang mereka rata-rata saya dengarkan mendongeng sampai 1 jam ya sudah. Tapi begitu saya berikan teknik bagaimana kamu mendongeng 3 menit 40 detik, ya bisa dirangkum, ya maka kita ajari bagaimana cara merangkumnya sehingga tapi isinya sama. Kalau Anda bisa mengkompres menjadi kecil, otomatis mengembangkan juga akan bisa, gitu kan. Terus mendongeng di TV sama mendongeng di ulang tahun itu akan beda. Kita ajari. Mendongeng di kelas juga beda. Sekarang Pangeran Diponegoro itu kalau perangnya diceritakan sama dengan buku aja ya tidak menarik. Betul. Ya, nah, tapi dalam konteks itu ada yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Kan dibutuhkan kemampuan berimprovisasi, acting, kemudian mimik, ya. Sebatas apakah itu ditampilkan? Karena saya pernah menjuri lomba juga itu, actingnya itu over, berlebihan sehingga
misalnya menirukan kera, dia itu meloncat-loncat seperti kera dan anak-anak ketawa. Nah, apakah itu tidak malah mendegradasi ini karena gurunya diasosiasikan sebagai kera ya? Apakah cukup dengan action-action yang sederhana saja? Yang penting anak-anak itu diberi kesempatan berimajinasi bahwa kera itu begitu, tidak perlu dia merubah tampilannya itu menjadi kera sungguhan, nah, kan gitu. Jadi mesti ada ruang fantasi, ruang imajinasi yang menggerakkan anak itu untuk aktif. Jadi nggak perlu lihat potret kera yang ada di kelas yang sesungguhnya adalah manusia kan gitu kan. Ya. Gimana? Jadi dikembalikan pada segmentasi siapa penontonnya. Iya, iya. Yang kedua, kalau Lombok terlalu pedas ya enggak enak, terlalu manis juga enggak enak. Iya. Masa iya. Cubit sedikit aja nangisnya kan luar biasa kan, kera tidak harus meloncat kan gitu ya. Iya. Ini nanti kita ajari di tekniknya, jangan sampai overacting. Karena acting sama action kan beda. Ya toh? Kalau acting itu kan memerankan. Kalau action itu kan gaya di dalam pemeranan. Kan gitu kan. Saya acting sebagai kera. Pada saat saya melupas pisang itu adalah actionnya gitu loh. Kan gitu. Iya. Jadi bagaimana actingnya sebagai kera, actionnya kera makan, kan gitu kan. Nah ini kudu dipastiin, ini kalau nggak pas ya nanti proporsional lah ya. Ya dipastiin, ngepaskan inilah. Ngepaskan ini yang penting. Yang kedua juga dalam satu, kalau pendongeng ya, apa guru itu kan paling enggak harus memerankan diri sendiri sebagai pengantar ya, sebagai pengantarnya, kemudian dia nanti menjelma menjadi protagonis, siapa perannya, antagonis, tritagonis. Jadi paling enggak dia harus bisa memerankan 4. Gajah yang sangat sabar, singa yang sangat galak, gitu kan, kura-kura yang sangat bijaksana. Gitu kan. Nah, terus saya sendiri pengantar ceritanya. Jadi paling enggak dia harus memiliki 4 karakter suara, kan gitu. Iya. Iya. Dan 4 sifat. Sifatnya mengantar cerita, sifatnya destruktif, sifatnya selalu kalah, dan sifatnya selalu menjadi penengah. Ya maka dalam pelatihan nanti perlu diadakan satu akan dilatih lah bagaimana dia bisa memerankan 4 karakter sekaligus gitu. Dilatih. Nah ini kalau sudah masuk di dalam kelas mengajar akan menjadi nyaman itu. Betul. Akan jadi nyaman. Ya, terus begini, Pak. Tadi kalau saya tanyakan pada Kang Narno, overacting itu sewajarnya saja supaya anak bisa menebak atau mengimajinasikan, memberi ruang bagi anak itu untuk berimajinasi, tidak melihat realitas baru dari itu. Nah sekarang seringkali kan di dalam mendongeng itu, dalam narasinya ya, itu pada bagian akhir masih diberi semacam kesimpulan, kayaknya sinopsis gitu ya. Jadi dalam pesan moral dari cerita ini, saya mikir apa ya masih perlu ya, karena sekian menit yang ditampilkan tadi memang dibuat supaya anak-anak itu mentafsirkan ya, merdeka menafsirkan itu, kemudian aktif mengambil kesimpulan sendiri ketika pendongengnya menggunakan bahasa yang retorika yang bagus, kemudian diredusir dengan penjelasan sederhana pada akhir cerita. Apakah itu malah bermanfaat atau malah tidak gitu, maksud saya. Gimana? Ya. Jadi gini, pada saat bermanfaat dan tidak, kalau dalam satu diskusi dengan teman-teman di Jakarta dulu itu memang hendaknya, karena penonton tidak semuanya dapat menangkap.
dan tidak dapat menyimpulkan. Ya toh? Maka kita simpulkan pada akhir cerita, disimpulkan aja. Ya. Maka dari itu adik-adik jangan meniru perilaku si kancil. Akibatnya apa? Karena dia sering menipu, maka dia dipenjara. Paham ya? Kalau adik-adik nanti sering menipu, adik-adik juga akan dipenjara. Dimarahi Tuhan. Kesimpulannya, jangan menipu pada siapapun, pada ibu, pada bapak, itu terakhir. Terakhir. Iya, jadi kesimpulannya nggak boleh nipu toh. Nah, kesimpulannya cuma itu saja. Tetap ya, jadi ringkas saja, tetapi ringkas, ya terakhir. Substantif. Ya, ceritanya cerita dulu, habis baru terakhirnya. Memang itu kemarin sempat dibahas dan disepakati secara nasional. Pada akhir cerita hendaknya disimpulkan kepada adik-adik atau pada penonton. Ya, jadi pada penonton. Tapi begini Kang, kalau Kang Narno tadi mengatakan tidak menggurui, tidak ini, itu sudah sampai pada dongengnya sendiri ya, sudah disampaikan. Nah, tetapi ketika kesimpulannya menggurui gimana? Jadi kamu jangan ini, ya itu kan rusak jadinya. Enggak, itu kan penuturan akhir. Iya, lah makanya. Jadi maksud saya begini, jangan meniru si kancil. Jadi nanti supaya kamu tidak di penjara seperti si modelnya gitulah. Pokok jangan meniru tokoh yang negatif, tirulah tokoh yang positif, itu terakhir. Maka jangan meniru. Yang penting narasinya ya. Narasinya itu jadi jangan meniru, jangan berperilaku seperti tadi itu. Kalau kepingin jadi yang baik, jadilah yang tritagonis, yang bijaksana dan penengah. Kan ada antagonis, mesti kan ono atau antagonis itu di mana-mana, satu kampung aja ada antagonisnya. Ada antagonis, ada protagonis, ada tritagonis. Ini yang biasanya nengai. Nengai, ya jadilah penengahnya gitu. Atau jadilah yang baik, protagonis, yang baik-baik gitu. Meskipun kamu dimusuhi, sudahlah kamu lempeng aja, jadilah itu. Tapi yang antagonis jangan gitu. Iya. Satu lagi Kang, supaya mengakhiri perbincangan kita ini. Sisanya kan nanti waktu kita training ya. Oh iya. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan ringkas mungkin ya. Kalau dilombakan itu sesekali pernah ada yang mewajib menggunakan properti dongeng gitu ya. Entah itu baju, entah apa bagaimana gitu. Nah, gimana Kang? Menurut Kang? Ya, itu faktor pendukung aja. Faktor pendukung yang nilainya nanti kan ada dari sisi dan sebagainya. Jadi kalau pengalaman saya pada saat ngelola Indonesia Mendongeng nasional, jadi yang pinter menari mendongenglah dengan tarianmu. Yang pinter bernyanyi mulailah dengan nyanyianmu. Yang bisa puisi mulailah. Jadi setiap orang kan punya potensi menari. Ya. Sebelum dia masuk, dia menari. Kadang-kadang sekali-sekali ada jeda sedikit dia menari. Jadi mendongeng dengan potensi dirinya. Jadi yang dimiliki, Yang dimiliki. Jadi tidak bisa kita mendongeng, misalnya Kak Kempo yang dari Semarang ya, yang kemarin saya latih itu, dia mendongeng dengan menggambar. Betul. Tapi saya dengan dia mendongeng dengan menggambar, orang lain kan tidak bisa. Kak Kempo sendiri mendongeng seperti Mas Ade yang dari Jawa Barat itu, pada saat dia mau mendongeng, dia menari dulu jaipongan. Itu daya tarik. Daya tarik, kemudian dia menari dulu, kemudian dia cerita, misalnya Tungka Sarung, tengah-tengahnya dia menari lagi, terus dia cerita lagi, itu kan menarik. Jadi ada memberi nilai tambah bagi penampilannya. Kalau kostum itu mendukung aja, disesuaikan. Intinya gini loh, pendongeng itu artis, harus enak dilihat, itu saja. Nah, enak itu bagaimana?
gitu. Hmm. Jadi Ya. guru harus ada jadi artis supaya enak dilihat, jadi muridnya ngefan dengan bagaimana caranya. Bukan Ya, so ya. artis, ya memang harus artis. Gitu. Kalau mendongeng metenteng aja terus normatif banget, ya muridnya Iya. juga ngantuk toh. Iya, iya. Gitu. Di Jember ada pendongeng yang pinter gambar namanya Pak Jaka. Ini. Ya, Moga-moga dia sedang mengikuti siaran kita ini. Dia pernah tampil monggo. di Kamu Baca pada waktu kita syuting untuk SCTV. Wah, ya, waktu itu. Iya, 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 monggo. Iya. Ya. Ya, saya kira kita akan melanjutkan ini perpanjangan ini dengan mencari sudut-sudut lain yang layak dan menarik untuk dibahas gitu. Terima kasih Kang untuk kehadirannya di Kanal Kung. Moga-moga Ya, nanti ini ada pesanan Kang Narno kapan bahas patah hati gitu katanya. Oh, iya. Literasi patah hati toh? Iya. Ya, saya nunggu Kung Iman dulu lah katanya. Iyalah. Kita bahas. Artinya Kang Narno di mana saja masih bisa terkonek ini kan, kita lewat udara. Iya. Gak apa-apa. Ya nanti ada literasi patah hati, literasi jatuh cinta, literasi apa lagi lah yang saya. Terima kasih Kang sudah sama-sama memeriahkan malam minggu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.